benar ya Tuhan. Di dekat hadirat Tuhan kami temukan kasih Tuhan. Kami ada di dalam hadirat Tuhan. Ini yang membuat hati kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hati kami semakin hari semakin diperbaharui untuk menyadari bahwa betapa besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur kami ada di altar kudus Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati lawatan Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Dalam hadirat Tuhan kami temukan jalan keluar yang berasal daripada pagi hari ini ya Bapak. Kami umat-Mu. Kami ada di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Roh-Mu bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan ketika ada Roh Allah dalam hidup kami, maka kami mengalami kekuatan yang baru. Apapun badai yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kami jalani hari-hari ini, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan sukacita, yang memberikan pengharapan buat setiap kami. Itu sebabnya kami tidak mau menyerah dalam kami menghadapi apapun. Kami tahu kok hidup kami tidak berjuang sendiri. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada kasih-Mu, ada kuasa-Mu, ada sukacita-Mu yang mengalir dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk tetap terus berharap dan tetap terus berpegang kepada Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami bersyukur memulai minggu yang baru. Kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya tergenapi firman-Mu bagi setiap kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman. Karena kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami tahu firman-Mu itulah yang membersihkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin didewasakan, semakin hari kami semakin dimurnikan. Dan firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, agar kami tidak terantuk, kami tidak terjatuh, bahkan kami tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami, kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, apapun badai hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, apapun badai hidup saya bisa lewati bersama Yesus. Amin. Kita buat langkah profetik ini sehingga apapun yang ada di hadapan kita, apapun masalah yang ada di depan kita, kita tahu itu tidak akan pernah melebihi kekuatan yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan setia. Dia memberikan kita jalan keluarnya dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah ada dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat yang pertama ya. Kejadian 36 ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir bicara tentang keturunan Esau. Dan apa yang kita dapati dari keturunan Esau kemarin hari Jumat kita sudah pelajari bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Karena yang harus menempati tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang ditunjukkan akan dimiliki, itu adalah Yakub. Sekalipun Yakub sempat keluar dari tanah Kanaan untuk lari dari Esau, tapi ketika semua sudah, wah itu hebatnya dahsyatnya Tuhan kita. Dia atur segala sesuatunya sehingga yang terjadi hanyalah yang dijanjikan. Sama-sama bilang sama saya, yang terjadi hanya yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Sehingga dia atur sedemikian rupa sehingga janjinya itu tergenapi, saudaraku. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita hampir-hampir menyerah, ayo kembali ke firman. Ingat apa yang sudah Bapa Tuhan Yesus sudah janjikan buat hidup kita.
Sehingga kita tetap terus berpengharapan, saudaraku, ya kan? Karena pengharapan itu perlu, pengharapan itu penting dalam kehidupan kita. Karena Alkitab katakan pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang sanggup menahan bobot atau berat daripada kapal besar agar tidak diombang-ambingkan oleh ombak, gitu kan. Sama demikian pula kehidupan kita. Ketika kita memiliki pengharapan, kita nggak akan gampang digoncang dengan keadaan. Kita nggak akan gampang digoncang oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita pegang pengharapan kita kepada janji Tuhan, karena itu yang terjadi. Ya, haleluya. Nah, kita masuk dalam Kejadian pasal 37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yang terjadi hanya yang dijanjikan Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, tapi yang terjadi tetap Tuhan janjikan, itu yang digenapi. Haleluya. Kejadian 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kemarin keturunan Esau, sekarang masuk dalam keturunan Yakub. Jadi dibahas nih sekarang ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di mana? Tanah Kanaan. Karena memang itu yang Tuhan janjikan. Bukan Esau yang akan tinggal, tapi Yakub. Sehingga Esau tinggal di pegunungan Seir, Yakub tinggal di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Jadi, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka apa yang terjadi, saudara? Bencilah saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ya, nanti kita akan belajar lebih lagi. Dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka apa, saudara? Mereka lebih benci. Dari benci lebih benci sekarang. Karena apa? Karena memang kebencian itu akan terus bertambah-tambah gitu, saudara ya. Kalau kita tidak menyikapi dengan baik sakit hati kita, luka hati kita, kebencian hati kita terhadap orang lain, maka itu akan bertambah-tambah. Kita ngelihatnya itu kayak kesel, kita ngeliat itu kayak benci. Itu udah permainan licik jahat. Itu udah permainan si jahat, yang akhirnya membuat kita semakin hari semakin tambah benci. Inilah saudara-saudaranya Yusuf, yang awalnya benci karena perlakuan ayahnya lebih diutamakan kepada Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Karena itu jadi benci. Tiba-tiba Yusuf bermimpi, diceritakan mimpi itu, maka lebih benci lagi saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf. Karena katanya kepada mereka, ayat 6, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apa engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Apa dikatakan selanjutnya? Jadi makin bencilah mereka. Lihat tahapan ini, saudara. Benci, lebih benci, makin benci. Sampai akhirnya ujung-ujungnya apa? Ada buah dari kebencian. Respon, tindakan dari kebencian. Wah, ini udah puncaknya ya. Kita lanjut dulu sampai ayat 11. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku.
Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa ya? Mimpi apamu? Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara lihat ya, Yusuf lakukan apa sih? Dia hanya ceritakan kebenaran. Dia sampaikan mimpi itu. Tapi memang kalau orang udah benci dengan sesamanya, ya, kalau seseorang udah benci dengan sesamanya, maka apapun orang yang dia benci itu lakukan, baik atau tidak baik, dia akan tetap benci. Karena itu akar. Dia sudah mengakar dalam hati seseorang, sehingga apapun yang orang dia benci lakukan terhadap dia, baik ataupun tidak baik, ia akan tetap tambah benci. Karena konsep itu, saya udah benci dengan si A, saya udah benci dengan si B. Maka kebencian itu bukan semakin turun, tapi semakin berlipat-lipat, bertambah-tambah. Dan dampaknya dari kebencian itu apa? Buah. Ada suatu tindakan. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf? Membuang ke sumur. Belum sampai membuang ke sumur, menjualnya sebagai seorang budak. Dari mana mereka lakukan itu? Karena akar kebencian, ya. Lihat tahapan bencinya ini. Di ayat 5, ayat 4, ayat 5 dan ayat 8. Benci, lebih benci, makin benci. Pesan saya hari ini, kalau engkau sudah mulai benci kepada seseorang, jangan sampai engkau lebih benci, bahkan makin benci. Tapi biarlah kebencian itu engkau tundukkan dan taklukkan di bawah kasih Kristus. Karena berbahaya sekali kebencian ini, saudara. Berbahaya sekali. Nah, saya mau kita ngerti dulu ya, apa yang Alkitab katakan tentang kebencian. Imamat 19 ayat yang ke-17. Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati. Kenapa dalam hati? Karena dimulai dari hati semua. Semua itu dimulai dari hati. Kebencianmu dimulai dari hati. Ya. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Jadi kebencian itu hanya mendatangkan dosa buat diri kita, hanya mendatangkan kerugian buat diri kita. Jadi kebencian itu bukan sesuatu yang wajar gitu. Wajar dong saya benci. Dia meledek saya, wajar dong saya benci. Dia menyakiti saya, wajar dong saya benci. Dia buat ini kepada saya. No. Kebencian itu mendatangkan dosa buat dirimu, bukan buat mereka yang kau benci. Garis bawahi hal ini, saudara. Sehingga jangan berpikir karena mereka lakukan sesuatu maka engkau benci, maka itu sah di hadapan Tuhan. No. Itu sikap hati. Kebencian itu bukan dampak. Kebencian itu sikap hati. Ada orang bilang, saya wajar benci karena orang ini gini sama saya. Saya wajar benci gini karena orang ini melakukan sesuatu sama saya. No. Kebencian itu bukan dampak dari apa yang orang buat kepada kita. Buktinya apa? Ada orang lain gak benci kepada sesamanya ketika dia diperlakukan yang sama mungkin kepada apa yang dilakukan kepada kita. Kita bisa benci, tapi orang lain ketika diperlakukan yang sama mereka tidak benci. Berarti kebencian sebenarnya bukan merupakan dampak dari apa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi kebencian adalah sebuah sikap hati. Sama-sama bilang sama saya, kebencian adalah sebuah sikap hati. Bukan karena apa yang orang lakukan kepada kita. Orang mau buat apa kepada kita, kita yang memutuskan apakah kita tetap mau mengampuni, apakah kita tetap mau membenci. Kita masih membenci, itu keputusan kita. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Jadi gini, saudara, kalau engkau melihat ada sesuatu yang mungkin membuat engkau hampir benci kepada dia, dan engkau pengen tegur aja lebih baik daripada engkau nyimpan kebencian. Ngerti maksud saya? Lebih baik engkau tegur baik-baik daripada engkau menyimpan benci dalam hatimu. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena ketika kita menyimpan benci, dosanya itu bukan buat dia, buat kita. Makanya dibilang begini, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Ketika seseorang benci dengan sesamanya, maka dosa itu bukan ditujukan kepada orang yang kita benci,
tapi ditujukan kepada kita yang membenci sesama kita. Lihat ya, Imamat 19 ayat 17. Catat ini baik-baik. Kalau engkau tidak suka dengan seseorang, engkau ngomong. Lebih baik engkau ngomong. Apa yang menyebabkan engkau tidak suka? Bicarakan baik-baik. Jangan justru engkau menumpuk dendam dan akhirnya engkau benci kepada dia. Itu hanya akan mendatangkan dosa dalam hidupmu. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12 bilang begini, kebencian menimbulkan apa? Pertengkaran. Kenapa kebencian dosa? Karena ujung-ujungnya pasti bertengkar. Dan anak Tuhan tidak ada yang boleh bertengkar. Anak Tuhan harus membawa kasih, anak Tuhan harus membawa pengampunan. Ini kenapa sampai kebencian itu menyebabkan dosa. Karena dampak dari kebencian akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih, apa dikatakan? Menutupi segala pelanggaran. Jadi dibagi dua oleh Amsal. Ada kebencian, dampak dari kebencian adalah pertengkaran. Dan yang kedua, kasih akan mendatangkan apa? Menutupi segala pelanggaran. Jadi kita yang memutuskan, apakah kita tetap mau mengasihi sekalipun orang melakukan sesuatu dalam hidup kita, atau saya tetap memutuskan untuk membenci dia karena dia memperlakukan saya seperti apa yang tidak sebenarnya harus dilakukan. Keputusan itu ada di kita, bukan sebab dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. No. Itu jebakan iblis, saudara. Sehingga akhirnya kita bilang, maklum dong, wajar dong saya benci karena dia memperlakukan saya semena-mena. Maklum dong pendeta, wajar dong saya benci sama suami saya, dia lakukan saya kasar kok. Maklum dong pendeta, wajar dong saya benci sama istri saya. Oh, dia gak mau dengar-dengaran sama saya. Kita akan belajar apa yang Alkitab katakan tentang kebencian. Kebencian bukanlah dampak dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. No. Kebencian adalah sikap hati. 1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi engkau tidak bisa bilang bahwa engkau anak terang kalau engkau masih membenci sesamamu. Engkau tidak bisa mengaku bahwa bilang engkau sudah diselamatkan dan engkau sekarang tinggal dalam terang Tuhan, tapi engkau masih belum mengampuni orang yang bisa menyakiti hatimu. Engkau masih menyimpan dendam, engkau masih menyimpan benci. Alkitab katakan engkau masih tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan itulah yang membuat kita membenci sesama kita. Kita nggak sadar, kita ditutupi mata kita. Kita bilang, kita benci sama si A, saya sakit hati sama si B. Itulah yang membuat kita tinggal dalam kegelapan. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, sejatinya bahwa sesungguhnya ia masih ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Belum cukup sampai situ. Apa yang dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11 dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Lihat, kalau kegelapan, kan begini saudara, kenapa dikatakan Alkitab kita masih tinggal dalam kegelapan kalau kita membenci sesama kita? Karena ketika kita tinggal dalam kegelapan, kita tidak tahu apa yang kita buat. Saudara tinggal dalam kegelapan, saudara gak bisa membedakan mana sendal kanan, mana sendal kiri. Saudara pakai, saudara mesti raba-raba. Saudara gak tahu. Karena apa? Karena tinggal dalam kegelapan. Demikian pula ketika kita membenci sesama kita, kita sedang dibutakan oleh kegelapan itu. Maka kalau ada orang bilang dia melayani Tuhan, dia bahkan hamba Tuhan, tapi dia masih benci sesamanya, wah, dipertanyakan, bos. Sebenarnya terang mana yang kau tinggal dalamnya? Jangan-jangan kau masih tinggal dalam kegelapan sampai sekarang. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Orang yang membenci sesamanya, sejatinya ia masih tinggal di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu yang membutakan matanya.
Bahkan bukan cuma sampai di situ ya saudara ya. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 bilang begini. Setiap orang yang membenci saudaranya, apa dikatakan? Adalah seorang ini waduh, jelas. Seorang yang membenci sesamanya, seseorang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Saudara, firman Tuhan gak main-main. Firman Tuhan menyamakan antara seorang yang membenci sesamanya dengan seorang pembunuh. Dan apa dikatakan selanjutnya? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berarti jangan pernah mimpi engkau masuk surga kalau engkau masih membenci sesamamu. Firman Tuhan katakan, orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Mungkin saudara bilang wajar saya benci. Mungkin saudara bilang cuma benci doang kok. Alkitab menyamakan seorang yang membenci sesamanya dengan seorang pembunuh loh. Dan itu fatal. Seorang yang membenci sesamanya manusia disamakan dengan seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Tidak ada seorang pembunuh yang masuk surga. Clear. Jangan pernah bermimpi kau masuk surga kalau kau masih membenci sesamamu. Kau pikir kau punya orang dalam kah? Sikap hati itu penting. Bukan karena dampak dari apa yang orang lain buat kepada kita, maka kita bilang kita wajar membenci sesama kita. No. Tapi karena memang hati kita luka, itulah yang membuat kita membenci. Karena memang kita masih tinggal dalam kegelapan, sehingga kita tidak tahu, tertutup mata kita. Itu yang kita lakukan karena kita masih tinggal dalam kegelapan. Jadi bukan biasa-biasa ini membenci, saudara. Wah, ini luar biasa sekali. Alkitab samakan seorang pembenci dengan seorang pembunuh. Itu ngeri, saudara, dikasih dalam Tuhan, ya kan? Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi, satu lagi, 1 Yohanes 4 ayat 20 terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 20. Apa dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 20? Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta, pembohong. Bahkan siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas, saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sedangkan sesama kita, manusia yang ada di depan kita, kita masih bisa membenci. Terus kita bisa bilang, Tuhan aku mengasihimu. Gak ada. Lu seorang pembohong, Alkitab katakan. Bagaimana engkau bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat, tapi engkau tidak bisa mengasihi pribadi yang terlihat? Jadi jelas ya saudara ya, clear. Kita mengerti betul, anak Tuhan tidak boleh membenci sesamanya, apapun alasannya. Karena kebencian itu bukan dampak dari apa yang orang buat kepada kita. Itu kan permainan licik iblis, saudara, yang akhirnya menipu kita. Gak apa-apa kok lu benci sama suamimu, gak apa-apa kok lu benci sama mertua lu, gak apa-apa kok lu benci sama anak-anak lu, gak apa-apa kok lu benci sama istri lu, gak apa-apa lu benci sama si A, si B, si C. Wajar kok dia ngelakuin ini sama. No. Engkau sedang tinggal dalam kegelapan, dan kegelapan itu membuat engkau tidak tahu apa yang kau buat. Karena kebencian itu adalah sikap hati. Nah, saya pelajari begini, saudara. Seorang dapat membenci sesamanya bukan karena keadaan, bukan karena orang yang dia benci melakukan sesuatu kepadanya, namun karena memang hatinya bermasalah. Kembali ke awal yang saya sampaikan tadi di dalam Imamat 19 ayat 17. Jangan kau membenci saudaramu dalam hatimu. Berarti hati kita yang bermasalah, bukan apa yang orang buat kepada kita.
Yusuf punya alasan untuk membenci saudara-saudaranya. Sangat memiliki alasan, wajar dong dia membenci saudara-saudaranya. Dijual sebagai seorang budak, dijual semua, dimusuhi dia. Lakukan apa yang jahat kepada Yusuf. Wajar kalau dia bisa membenci, tapi tidak buat, tapi tidak dia lakukan. Berarti sebenarnya bukan kebencian yang bukan sikap orang yang menyebabkan kita bisa benci dengan sesama kita, tapi karena sikap hati kita. Ya. Nah, saya pelajari begini. Kebencian adalah sikap hati seseorang. Itu mesti garis bawahi. Kebencian bukan karena dampak dari apa yang orang lakukan, tapi karena sikap hati seseorang. Dan kebencian adalah sikap hati seseorang yang pertama, orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi orang yang bisa benci sesamanya, dia tidak mengerti firman Tuhan. Apa alasan saya menyampaikan hal ini? Kalau dia ngerti firman Tuhan, dia gak akan pernah benci orang yang melakukan yang jahat kepadanya. Yusuf tahu janji Tuhan. Yusuf tahu betul tentang firman Tuhan. Itu sebabnya dalam Kejadian 50 ayat 20 jelas dia katakan, engkau boleh merekarkan yang jahat kepadaku, tapi aku percaya Tuhan pakai rekan-rekanmu itu untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf mengerti firman Tuhan. Jadi orang yang membenci sesamanya adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Sekalipun kau adalah seorang hamba Tuhan, sekalipun kau adalah seorang pelayan Tuhan, tapi ketika kau membenci sesamamu, engkau tidak ngerti firman, bos. Kalau engkau ngerti firman, engkau tahu apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Coba lihat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Kalau engkau ngerti firman, engkau tidak akan benci. Kenapa? Karena engkau tahu Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat ini untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Kalau kita ngerti firman. Tapi kenapa ada orang yang membenci sesamanya? Karena sikap orang, karena perbuatan orang kepadanya. Karena dia tidak tahu firman, sederhana. Jadi yang pertama, kebencian adalah sikap hati seseorang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Sekalipun engkau lulusan doktor teologi, tapi kalau engkau tidak bisa melepaskan kebencian, kalau engkau masih membenci sesama, engkau tidak ngerti firman, bos. Mungkin secara akademik engkau hebat, tapi engkau tidak ngerti firman. Karena jelas Alkitab sudah mencatat siapa itu seorang pembenci. Dia disamakan dengan seorang pembunuh. Yang kedua, kebencian adalah sikap hati seseorang yang memiliki luka masa lalu yang belum sembuh. Jadi yang bermasalah bukan orang yang membuat kita benci kepadanya, bukan. Yang bermasalah itu sebenarnya kita. Kalau sampai kita masih membenci orang yang melakukan sesuatu kepada kita yang menurut kita itu ngecewain kita, ngerugiin kita, nyakitin kita, kita benci kepadanya, berarti sebenarnya kita yang masih luka. Lihat Saul. Saul lakukan apa kepada Daud? Daud lakukan apa kepada Saul? Dia nggak buat apa-apa. Tapi kenapa Saul ngebenci banget sama Daud? Dimulai dari mana? Hanya dimulai dari orang-orang yang menyanyikan pujian. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai dari situ dia membenci Saul, dia membenci Daud, dia mendengki Daud. Bahkan Alkitab mencatat sampai di akhir hidupnya Saul tetap membenci Daud. Bayangkan saudara, kebencian itu dia bawa sampai ke lubang kubur. Ngeri. Karena kebencian itu mengakar, mengikat. Hari ini jika engkau masih menyimpan kebencian, saya berdoa dalam nama Yesus, lepaskan. Jangan sampai engkau tinggal dalam kegelapan. Engkau pikir hari-hari ini, oh biarin dong gue benci, yang penting gue masih melayani Tuhan. Biarin gue benci kepada sesama gue, yang penting gue masih bisa menyembah Tuhan. Engkau sedang ditipu oleh iblis. Engkau tinggal dalam kegelapan dan engkau tinggal sampai dengan sekarang. Kau tidak bisa mengasihi Tuhan sekali kau tidak bisa mengasihi Tuhan, tapi kau membenci sesamamu. Kita sedang ditipu ketika kita membenci sesama kita. Ya, jadi yang pertama, sikap
hati seseorang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Yang kedua, kebencian adalah sikap hati seseorang yang memiliki luka masa lalu yang belum dipulihkan. Coba lihat Matius 12 ayat 35. Kalau kita bisa benci sesama kita, berarti ada luka di hati kita. Orang luka cenderung melukai. Orang yang sering dibenci dalam hidupnya akan cenderung membenci orang lain, karena memang hatinya belum beres. Coba lihat dalam Matius 12 ayat 35, apa dikatakan di sana? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Iya kan? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Apa yang ada dalam perbendaharaan hatimu? Apa yang dalam perbendaharaan kita? Kalau dalam perbendaharaan kita adalah yang baik, maka lu gak akan bisa membenci orang. Gak akan pernah bisa. Karena yang baik akan cenderung keluar kepada yang baik. Tapi kalau perbendaharaanmu jahat, engkau tetap akan tidak bisa melakukan apa yang baik buat orang. Karena memang perbendaharaan hatimu jahat. Stok dalam hatinya itu jahat, yang keluar jahat. Karena apa yang dari dalam hati itu yang akan keluar. Kalau hari ini engkau bingung kenapa engkau masih bisa membenci orang, padahal engkau melayani, padahal engkau beribadah kepada Tuhan, mungkin engkau sedang terluka oleh masa lalu. Minta Tuhan pulihkan hatimu, minta Tuhan jamah hatimu, sehingga apapun yang orang lain buat kepadamu, engkau tidak lagi benci, karena engkau memiliki perbendaharaan yang baik dalam hatimu, bukan lagi perbendaharaan yang jahat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kebencian adalah sikap hati seseorang. Yang pertama, orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Yang kedua, kebencian adalah sikap hati dari seorang yang memiliki luka masa lalu yang belum dipulihkan. Yang ketiga, kebencian adalah sikap hati seseorang yang hidupnya dipakai oleh setan. Sorry saudara, sorry kalau kau masih benci sesamamu, hidupmu sedang dipakai oleh setan. Dalam hidup ini cuman dua yang bisa memakai hidup kita, either Tuhan atau setan. Kita ada di posisi yang mana? Engkau sedang dipakai oleh Tuhan, maka engkau membawa damai. Karena Yesus bilang, berbahagialah mereka yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak bisa membawa damai, yang kau bawa hanya kebencian, yang kau bawa hanya kepahitan, maka engkau sedang tidak dipakai oleh Tuhan. Engkau sedang dipakai oleh setan. Dan sampai saat ini setan sedang memakai antek-anteknya untuk menyebarkan kebencian. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi di sisi lain kita melayani setan juga, saudara, dengan menyebarkan kebencian, menyebarkan kepahitan. Hati-hati, jaga medsosmu. Makanya selalu saya bilang, saya ajak setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi maupun dalam perenungan Bible and Coffee, saya ajak untuk menyebarkan firman Tuhan, bukan menyebarkan kebencian di sosial media kita masing-masing. Jadi berkat. Jangan kebencian yang kau bawa. Sudah terlalu banyak dunia sebarkan kebencian. Kita anak-anak Tuhan harus membawa damai, harus membawa kasih, harus membawa sukacita. Kita mau dipakai Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo di rumah kita masing-masing, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, pakai hidup saya. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Engkau mau dipakai Tuhan, saudara? Lepaskan kebencian dari hatimu. Selama kebencian mengikat hatimu, sejatinya engkau sedang tinggal dalam kegelapan, dan engkau sedang dipakai oleh si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 15 tadi kita sudah baca, bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Ketika kita membenci sesama kita, kita sedang dipakai oleh setan. Sekarang keputusan kita mau dipakai oleh siapa? Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, keluarkan perbendaharaan hatimu dari apa yang baik. Lepaskan ikatan-ikatan kebencian. Karena kebencian semakin hari akan semakin menumpuk. Ingat, ketika saudara-saudara yang membenci Yusuf, mulai dari benci, lebih benci,
makin benci. Dampaknya apa? Dibuahi kebenciannya dengan menyeburkannya ke sumur. Dibuahi kebenciannya dengan menjual Yusuf sebagai seorang budak. Karena kebencian akan ada buahnya. Ketika buahnya itu engkau lakukan, itu akan menghancurkan hidup seseorang. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami. Ketika hari ini kami menyadari bahwa kebencian tidak berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan lihat, ada kebencian di hati setiap kami. Hari ini kami mau lepaskan itu dari hati kami, Tuhan. Kami mau cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus, jika itu adalah doamu. Taruh tangan kananmu di dada, saudara. Hanya engkau yang mau terlepas dari kebencian. Hanya engkau yang mau. Taruh tangan kananmu di dada. Siapapun yang kau benci hari ini, bahkan sampai hari ini engkau membenci sesamamu, sebutkan nama dia di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidupku. Hari ini aku lepaskan pengampunan kepada, sebutkan nama mereka, orang yang engkau benci sampai hari ini. Sebutkan nama mereka, sekalipun berat, lepaskan pengampunan bagi mereka. Aku lepaskan pengampunan kepada mereka. Nama mereka sebutkan, saudara. Hari ini tidak ada lagi kebencian dalam hatiku kepada orang-orang ini. Di dalam nama Yesus, terlepas. Di dalam nama Yesus, terlepas. Setiap ikatan kebencian terlepas dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Setiap ikatan kebencian terlepas dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami sudah mengalami kebebasan. Kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami bukan lagi seorang pembunuh yang membenci sesama kami, tapi kami seorang yang memberikan hidup kepada orang-orang yang membenci kami, karena kami mengampuni mereka, kami mengasihi mereka. Bapa, Tuhan lihat setiap hati anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sudah melepaskan pengampunan. Mereka memiliki kesungguhan. Hari ini biar Roh Kudus berkarya, penuhi hati mereka dengan kedamaian, penuhi hati mereka dengan ketentraman, penuhi hati mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa, kuasa Roh Kudus terus menjamah, kuasa Roh Kudus terus berkarya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kuasa Roh Kudus terus berkarya, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan kedamaian, karena satu perkara sudah dilepas dari hati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapa, hamba berdoa sehingga firman termaterai. Kami menjadi orang-orang yang tidak lagi menyimpan benci terhadap sesama kami. Hari ini kami sudah dimerdekakan dari kegelapan yang menyelubungi kami, yang tidak tahu kami buat apa. Tapi hari ini kami mau berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami mau berjalan dalam anugerah Tuhan. Hari ini kami mengerti firman. Apapun yang manusia buat kepada kami, seharusnya tidak bisa mempengaruhi hati kami. Karena hati kami dikuasai oleh Roh Kudus. Hati kami dikuasai oleh kedamaian, ketentraman, sukacita. Dan biarlah itu yang mengalir terus dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan, sehingga mereka mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan Yesus tolong. Jika sakit penyakit itu disebabkan oleh karena mereka terlalu benci kepada seseorang. Tapi hari ini ketika mereka melepaskan pengampunan dan kebencian itu sirna dari hati mereka, maka mereka terima kuasa kesembuhan. Mereka terima kuasa kesembuhan. Mereka terima kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini
Hamba juga berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan umat-Mu satu persatu. Ada yang bergumul buat rumah tangga mereka, biar Allah yang memulihkan dalam nama Yesus. Ada yang bergumul buat perekonomian mereka, biar Allah yang memberkati kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam mereka mencari Tuhan, dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Ada yang bergumul buat kesehatan mereka, mereka terima kesembuhan, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa setiap apa yang menjadi pergumulan dari umat. Ada yang berdoa hari-hari ini juga meminta pertolongan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Ada orang-orang muda yang sedang merintis usahanya, ya, ada orang-orang muda yang sedang menjalankan studinya. Biar Tuhan memberkati mereka, sehingga masa muda mereka adalah masa muda yang dahsyat. Masa muda mereka adalah masa muda yang mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Masa muda mereka adalah masa muda yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba menyerahkan masing-masing mereka, orang-orang muda ini, ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mencari dan mendapatkan pasangan hidup, Bapa, biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam hidup mereka. Dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi mereka, mencintai mereka, dan mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, sehingga penuhlah sukacita mereka dalam mereka mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Jika itu adalah dirimu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, Hamba ucapkan berkat buat suami-suami, buat istri-istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka kandungan mereka, dipercayakan keberkatan Tuhan, keturunan-keturunan Allah, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Hamba juga berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, Tuhan, Engkau yang tahu, bahkan apa yang ada dalam hati mereka. Biarlah Allah yang berperkara dalam kehidupan mereka. Ada yang berdoa untuk mendapatkan rumah, biarlah Tuhan yang bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang berdoa hari-hari ini minta keadilan dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang menjadi hakim yang adil bagi mereka. Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang mungkin ada di antara keluarga kami yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau mungkin jauh dari Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, damai Tuhan, kasih Tuhan ada dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami berdoa buat kota kami. Kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa dijauhkan kota kami dari mara bahaya niat orang jahat. Dijauhkan kota kami daripada bencana alam. Di dalam nama Yesus, kota di mana kami tinggal aman, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa kami, NKRI, diberkati Tuhan Yesus. Indonesia, perekonomiannya diberkati Tuhan Yesus. Indonesia, hasil-hasil buminya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut dan gentar akan Tuhan. Bapak Presiden kami doakan diberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, bahkan wakil presiden, jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka masing-masing. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa menyerahkan mereka masing-masing, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dalam mereka mengambil keputusan, dalam mereka bertindak, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan mengarahkan. Kami sebagai rakyat, biarlah Tuhan kami ucapkan berkat buat mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka ada keputusan-keputusan yang baik, yang membangun bangsa dan kota kami. Di dalam nama Yesus,
Kami juga berdoa menyerahkan rencana untuk pemilihan presiden di tahun 2024. Rencana Tuhan terjadi. Bukan rencana kami, tapi rancangan Tuhan. Bukan rancangan manusia. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, sehingga pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah segala roh-roh pemecah belah, roh-roh adu domba yang ditaruh, yang ditabur, yang diselubungkan di bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya, tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga, Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia diberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Di mana-mana tempat mereka berada, biarlah gereja-gereja hamba Tuhan terus boleh bergandengan tangan, terus boleh menyebarkan kabar baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami berjalan dalam kuasa dan otoritas yang Allah berikan bagi kami. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami hidup bergantung kepada Tuhan. Dan kami hidup diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ingat, kebencian adalah sikap hati. Jangan sampai kita dipermainkan oleh iblis. Kita bilang maklumlah, wajarlah saya benci. No, tidak ada kemakluman, tidak ada kewajaran ketika engkau benci. Ketika engkau benci, engkau tidak tahu firman Tuhan. Ketika engkau benci, engkau sedang dipakai oleh setan. Dan ketika engkau benci, engkau sedang mengikatkan dirimu dalam kegelapan dan tidak tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Lepaskan pengampunan, karena kebencian adalah pekerjaan setan. Ya, kita kembali ketemu besok, saudara dikasih dalam Tuhan. Bagikan firman Tuhan ini, bagikan ibadah doa pagi ini, sehingga ada banyak umat Tuhan dibukakan matanya, banyak umat Tuhan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom.